Tentu. Mari kita telusuri perjalanan hidup seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal luas sebagai penafsir Al-Quran yang penuh hikmah, pemikir moderat, dan juru bicara Islam yang ramah serta mendalam. Saya akan menceritakannya seperti sebuah kisah filsafat yang hidup, runut, sederhana, dan menyentuh akarnya. Bagian I, awal kehidupan, warisan ilmu dan spirit Qurani. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada 15 Februari 1944. Ia tumbuh dalam keluarga Arab Bugis yang dikenal sebagai keluarga ulama. Ayahnya, Prof. Abdul Shihab, adalah tokoh Muhammadiyah dan pendidik yang sangat menekankan pentingnya ilmu, disiplin, dan akhlak. Sejak kecil, Quraish sudah bersentuhan dengan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tapi juga sebagai ruh kehidupan. Ia hafal banyak ayat, belajar tafsir, dan terbiasa berdiskusi dengan ayahnya soal makna ayat-ayat Allah. Dari sinilah tumbuh kecintaan dan rasa penasaran yang mendalam terhadap Al-Quran, bukan sekadar sebagai teks suci, tetapi sebagai kitab hidup. Pendidikan. Jalan panjang sang penafsir. Perjalanan akademiknya dimulai di IAIN Alauddin Makassar, lalu berlanjut ke Universitas Al-Azhar, Kairo, salah satu pusat keilmuan Islam tertua di dunia. Di Al-Azhar inilah ia benar-benar menempa diri dalam disiplin tafsir, usuluddin, dan bahasa Arab. Gelar lisensiat, LH, diraihnya dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Ia kemudian melanjutkan ke jenjang magister dan doktoral di universitas yang sama, menjadikannya salah satu doktor tafsir Al-Azhar asal Indonesia yang disegani. Disinilah ia bersentuhan dengan pemikiran klasik dan kontemporer, mulai dari tafsir Al-Tabari, Fakhr al-Din al-Razi, hingga tafsir modern seperti Al-Maraghi dan Muhammad Abduh. Bagian T, perkembangan pemikiran tafsir moderasi dan etika dialog. 1. Tafsir yang kontekstual dan relevan. Pemikiran Quraish Shihab sangat dipengaruhi oleh semangat kontekstualisasi. Ia percaya bahwa Al-Quran bukan kitab hukum beku, tetapi kitab petunjuk hidup yang harus dibaca sesuai dengan perubahan zaman, konteks sosial, dan kebutuhan manusia. Dalam tafsirnya, ia tidak terjebak pada pendekatan tekstual semata, tetapi menggabungkan tafsir bil matsur berbasis riwayat dan tafsir bil ra'i berbasis nalar. Contoh pendekatan khasnya, setiap ayat Al-Quran punya asbab al-nuzul konteks turunnya, tetapi yang lebih penting adalah asbab al-wurud. Apa alasan Tuhan menyampaikannya untuk manusia hari ini? 2. Pemikiran tentang pluralisme dan toleransi. Dalam banyak ceramah dan karyanya, Quraish Shihab menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan pemaksaan, tetapi mengajak dengan hikmah. Ia menolak keras kekerasan atas nama agama dan memperjuangkan dialog antaragama dengan penuh rasa hormat. 3. Peran akal dan etika dalam memahami wahyu. Dalam kerangka epistemologinya, Quraish menempatkan akal dan hati sebagai alat penting dalam memahami Al-Quran. Wahyu memang ilahi, tapi ia harus didekati dengan akal sehat dan hati yang jernih. Maka, pendekatannya sangat bersahabat dengan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Bagian fal karya-karya penting. 1. Tafsir Al-Mishbah. Karya monumentalnya yang terdiri dari 15 jilid menyajikan tafsir ayat demi ayat dengan pendekatan tematik, kontekstual, dan komunikatif. Ini bukan hanya buku tafsir, tapi panduan hidup Qurani di zaman modern. 2. Wawasan Al-Quran. Buku ini menyuguhkan berbagai tema dalam Al-Quran, dari cinta, kemanusiaan, hingga sains, dengan gaya bahasa yang ringan, namun tetap dalam. Membumikan Al-Quran. Karya ini menjadi pengantar penting untuk memahami bagaimana Al-Quran bisa hadir di ruang publik Indonesia tanpa harus eksklusif, kaku, atau menakutkan. 4. Perempuan dalam cakrawala Al-Quran. Dalam buku ini, Quraish mengupas isu-isu gender dengan pendekatan etis dan bijak, menekankan bahwa Islam tidak pernah menindas perempuan, melainkan mengangkat martabatnya. Bagian 5, inspirasi dan warisan intelektual. Tokoh-tokoh yang menginspirasinya antara lain Muhammad Abduh, pemikir pembaru dari Mesir; Rashid Ridha, murid Abduh yang memperkuat ide ijtihad; Al-Azhar, institusi yang membentuk cara berpikir moderat, sistematis, dan terbuka. Bagian 6, gaya filsafat Quraish Shihab. Filsafat Quraish Shihab tidak hadir sebagai argumen spekulatif, tetapi sebagai refleksi hidup yang membumi. Ia membawa kita memahami bahwa Tuhan tidak jauh. Ia bicara lewat setiap ayat, setiap kejadian, dan setiap detak hati manusia.
Baginya, beragama adalah merawat kasih sayang, dan memahami Al-Quran adalah menghayati kehidupan. Islam bukan hanya soal ritual, tapi soal nilai, keadilan, kejujuran, pengampunan, dan kasih. Bagian Seplats, warisan untuk generasi hari ini lewat Yayasan Pusat Studi Al-Quran, dan melalui berbagai platform media, Quraish Shihab menjangkau publik luas, termasuk generasi muda yang haus akan makna, tapi juga ingin tetap waras dan damai dan beragama. Jika kamu ingin melanjutkan, kita bisa membedah metodologi tafsir Al-Mishbah, atau membandingkan Quraish Shihab dengan tokoh tafsir kontekstual lain seperti Fazlur Rahman, atau menelusuri pemikirannya tentang dialog antara agama dan kedamaian. Silakan pilih bagian mana yang ingin kamu dalami lebih lanjut.